Well, sebenarnya gue kagak perlu capek-capek kudu ngejelasin jir. Karena pasti bocil FF atau orang-orang yang pakai PP Mikey pasti langsung sebel ngebaca judul nih video. Karena tau di sini gue cuma pengen ngebahas sisi filosofikal kekuatan si Mikey doang. Ya lu pikir aja pakai logika. Bocah yang baru ngalamin mimpi basah aja sekali lihat pasti langsung tahu kalau si Mikey itu emang kuat. Tenang, di sini gue kagak bakal ngebahas panjang lebar. Sampai tanggal lahir atau tinggi badan si Mikey juga gue jelasin. Tapi ya, buat lu yang cuma ngikutin animenya, di sini bakal ada bocoran yang gue comot dari manga. Hah? Omae, hontou ni chugakusai? Sebagai awalan, kita bahas sedikit dulu deh soal latar belakang si Mikey. Sedari bocah, bukannya dihiasi nama kasih sayang orang tua, kehidupan masa kecil si Mikey itu cuma diisi sama latihan bela diri yang sadis banget di bawah bimbingan kakeknya. Latihan yang bisa bikin orang biasa pasti langsung muntah-muntah. Tapi buah dari latihan ini tuh udah terbukti bikin si Mikey ada di puncak tertinggi sebagai anak SMP terkuat yang mimpin Tokyo Manji. Sebenarnya si Mikey ini punya bakat alami buat gelut dan sering disebut anak ajaib. Ngesolo geng anak SMA yang padahal waktu itu si Mikey masih anak SD, nge-KO ketua geng Mobius sekali tendang, nge-KO ketua geng generasi 10 Black Dragon sekali tendang juga. Tapi inget, hal itu tuh bukan karena tendangan si Mikey sekuat tinjunya si Saitama, melainkan tuh cowok ngincer titik lemah si lawan buat ditendang sampai akhirnya kenok. Dalam pertarungan yang adil, si Mikey ini susah banget buat dikalahin. Bahkan sekalipun itu dirempuk sama puluhan anggota geng sekaligus, pasti si Mikey bisa nge-solo mereka. Makanya si Kisaki lebih suka ngerusak mental si Mikey dulu dengan cara ngejauhin atau bahkan ngebunuh orang-orang yang si Mikey sayang. Terus ngendalin si Mikey dari belakang supaya bisa nguasain Jepang terus ngelamar si Hina. Tonda. Karakter bernama Sano Manjiro atau biasa dipanggil Mikey ini tuh sebenarnya tokoh yang complicated atau rumit banget. Sekalipun si Takemichi yang jadi tokoh utamanya, tapi tetap aja inti dari keseluruhan alur cerita semuanya ada di si Mikey. Coba lu lihat di misi pertama si Takemichi nyelamatin si Hina dari kematian. Sebagai awalan si Takemichi kudu ngalangin pertemuan si Mikey sama si Kisaki. Langkah kedua nyelamatin si Draken supaya si Mikey kagak jadi jahat. Langkah ketiga nyelamatin si Baji supaya si Mikey kagak ngebunuh si Kazutora. Terus jadi jahat lagi. Terus masih banyak event lain. Dan yang jadi pusatnya tuh pasti balik lagi ke si Mikey. Sekalipun si Hina udah berhasil selamat, si goblok Mikey bikin ulah sampai ngebentuk geng baru. Sosok bernama Sano Manjiro ini emang kuat secara fisik, tapi batinnya tuh lemah banget. Saking rapuhnya, banyak hal yang bisa bikin sifat si Mikey berubah jadi antagonis seketika itu juga. Makanya doi butuh orang yang ngenopang dirinya pas terpuruk. Apalagi setelah kakak satu-satunya mati dibunuh di tangan teman masa kecilnya sendiri. Nah, semua orang tuh salah paham dengan nganggap Mikey si tak terkalahkan sebagai sosok yang kuat secara fisik ataupun secara emosional. Ironisnya, Mikey si tak terkalahkan ini justru jadi orang paling rapuh di Tokyo Manji. Hah? Shiranee yo. Nante ne. Hah? Baka da na, Takemichi. Di balik mukanya yang datar, sama senyumannya yang seakan kagak mencariin emosi apa-apa, terpendam banyak banget emosi yang si Mikey sembunyiin. Sayangnya, tuh cowok kagak pernah mau minta bantuan. Sekalipun itu ke sahabat sekaligus tangan kanannya yaitu si Draken. Pas di chapter 204 aja, setelah dikasih ceramah panjang lebar sama si Takemichi, si Mikey akhirnya mau minta tolong. Nah, karena mental sama emosinya yang kagak stabil, sebenarnya bukan si Kisaki yang selama ini jadi ancaman buat masa depan si Takemichi ataupun orang di sekitarnya, melainkan si Mikey sendiri. Harusnya kalau mau bikin masa depan lebih baik, dari awal si Takemichi ngebunuh si Mikey sekalian, supaya alur cerita juga kagak jalan dan semua orang bisa bahagia. Sedangkan si Kisaki itu cuma jadi roda gigi yang ngegerakin si Mikey sampai akhirnya terjerumus ke dalam kegelapan dan ngancurin segala hal.
Emosi terpendamnya itu sampai ngebentuk sebuah kepribadian hitam di diri si Mikey, atau bisa dibilang sisi iblisnya. Pas sisi iblisnya ini sepenuhnya keluar, ada satu timeline yang ngasih lihat kalau si Mikey ngebunuh seluruh teman dekatnya yang padahal pernah berjuang bareng pas Tokyo Manji masih ada. Sosok Mikey yang sepenuhnya lepas dari rantai yang selama ini ngekang dirinya. Padahal waktu itu si Kisaki yang dari awal dianggap jadi biang masalah udah mati duluan. Jadi ya emang otak si Mikey-nya aja yang kagak bisa nerimain kehidupan damai. Bahkan setelah semua orang bahagia, termasuk si Takemichi yang bentar lagi mau nikah, si Mikey malah ngebentuk geng baru bernama Kanto Manji. Parahnya si Draken yang notabene udah lama jadi sahabat sekaligus tangan kanan si Mikey kagak ikutan masuk geng barunya tersebut. Gengnya itu udah jelas jadi geng baru paling ditakuti. Sebenarnya si Takemichi juga punya pilihan buat ngebiarin si Mikey dan hidup bahagia nikah sama si Hina. Tapi ya gara-gara jiwa kepahlawanannya yang tinggi, akhirnya si Takemichi kopdar lagi sama sosok si Mikey yang mimpin Kanto Manji tersebut. Apesnya si Takemichi malah ditembak sampai hampir mati. Intinya, karakter bernama Sano Manjiro alias Mikey yang disembah-sembah semua orang tuh cuma bocah labil yang doyan banget nyari masalah. Mending kalau kagak nyusahin orang lain. Lah lu lihat, yang hidupnya ngederita tuh malah si Takemichi. Kalau disuruh milih, mending si Draken kemana-mana lah. Cuma gara-gara kuat, si Mikey dihormatin semua orang. Padahal kalau kagak sering dinasehatin si Draken, sifat kekanakannya si Mikey pasti ngedatengin banyak masalah. Entah buat dirinya sendiri ataupun orang di sekitarnya. マイキー君、それは俺の愛車のハヤテ号。俺の思い出が。 Oke lah, gue juga ngerti kalau si Mikey tetap hidup di dunia pergengan, sampai ngebentuk grup baru pasti ada alasan dibalik itu semua. Dan yang gue tanggap dari tindakannya tuh, yaitu supaya bisa ngelindungin kehidupan temen-temennya yang lain. Semasa Tokyo Manji masih ada dulu, terutama si Takemichi. Kenapa? Karena dengan jadi yang terkuat, kagak bakal ada yang berani ngeganggu temen-temennya si Mikey lagi. Makanya Doi ngebentuk Kanto Manji dengan anggota bekas dari Toman juga. Tapi entah anjir, karena ini tuh cuma penilaian gue pribadi semata. Isi pemikiran si Mikey sendiri susah banget diikutin. Siapa tahu Doi ngebentuk geng lagi gara-gara hasutan orang jahat mirip kayak si Kisaki. Atau bisa juga si Mikey cuma iseng doang. So, mungkin cuma segitu doang pembahasan dari gua buat kali ini. Seandainya lu punya opini lu sendiri, silahkan lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, kalau misal lu pengen gua bikin pembahasan anime macam gini lagi, jangan lupa share juga videonya ke para wibu yang lain, terutama yang make PP Mikey. Terus buat lu yang belum subscribe ke channel Distrik Anime, silakan lu bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!